Saat gelas sudah di tanganku dan obat itu hampir menyentuh bibirku, pembantuku tiba-tiba berbisik gemetar. "Jangan minum obat itu, Bu, tolong." Aku menoleh, jantungku seperti jatuh ke lantai. "Kenapa?" tanyaku pelan tapi tajam. Dengan tangan yang bergetar, ia menunjukkan bungkus asli obat itu. Bukan vitamin, bukan pereda sakit kepala, melainkan obat keras yang bisa membahayakan tubuhku. Seluruh tubuhku dingin seketika. Napasku tercekat. Ternyata suamiku sendiri, mencoba mencelakaiku. Saat itu juga aku tahu, aku tidak boleh diam. Aku mengumpulkan keberanianku, membawa semua bukti, dan melaporkannya ke polisi. Biar dia merasakan akibatnya. Biar dia kapok. Dan biar pintu penjara yang menutup itu menjadi akhir dari niat buruknya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langsung saja, mari simak ceritanya. Sakit kepala itu datang lagi, menusuk dari belakang telinga sampai ke pelipis seperti garis api yang ditarik paksa. Aku memejamkan mata sambil menahan napas, berharap rasa itu mereda walau sedikit. Sejak beberapa hari lalu, tubuhku terasa aneh. Bukan sekadar lelah biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar, seolah aku sedang menghadapi gejala yang tidak bisa kuterjemahkan dengan logika. Aku duduk di ujung ranjang, memijat pelipis pelan. Dari luar kamar terdengar langkah Wisnu yang terdengar terburu-buru, lalu pintu terbuka. "Masuk angin lagi?" tanyanya cepat, tanpa menatapku lama. Suaranya terdengar datar, bukan cemas seperti biasanya. Pusingnya makin sering, jawabku lirih. "Oh." Ia hanya mengangguk, lalu berbalik untuk menaruh jaketnya di kursi. Tidak ada sentuhan, tidak ada tanya lanjut, tidak ada perhatian seperti dulu. 1 bulan terakhir, sikapnya memang berubah, lebih dingin, lebih cepat marah, dan seperti selalu memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia bagi denganku. "Aku buatkan teh hangat ya?" katanya tiba-tiba. Aku mengangguk, meski sebenarnya hanya ingin rebahan. Wisnu pergi meninggalkan kamar, langkahnya berat, seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah apa. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Sakit kepala berdenyut lagi, membuatku memegangi kepala dengan kedua tangan. Aku mencoba mengingat apakah aku kurang tidur, kecapean, atau mungkin makan sembarangan akhir-akhir ini. Tidak ada yang terasa berbeda. Hanya tubuhku yang seperti mengirim sinyal bahaya tanpa alasan yang jelas. Di tengah lamunanku, pintu kembali terbuka pelan. Kali ini Sari muncul, membawa pakaian bersih yang baru disetrika. "Bu Novi, saya taruh di sini ya," katanya lembut. Aku mengangguk. "Terima kasih, Sar." Ia hendak keluar, tetapi berhenti sejenak dan menatapku. Ada sesuatu di matanya, kecil, penuh ragu, penuh perhatian. "Ibu pusing lagi?" Kelihatannya begitu. Sari melangkah lebih dekat. "Sudah beberapa hari, ya." Aku mengangguk sekali lagi. "Sejak 3 hari lalu." "Tidak tahu kenapa." Sari menggigit bibir, seperti ingin bicara sesuatu tetapi menahannya. Sikapnya itu membuatku bertanya, "Ada apa?" Sari buru-buru menggeleng. "Bukan apa-apa, Bu. Saya cuma kasihan melihat ibu." Ibu kelihatan lemah sekali belakangan. Nada suaranya tulus. Sari memang seperti itu, jujur, apa adanya, tapi selalu hati-hati agar tidak menyinggung. Aku tersenyum tipis, meski wajahku terasa berat. Aku juga bingung. Rasanya badan ini bukan badanku sendiri. Sari mengambil nafas pendek, lalu berkata, "Kalau pusing lagi, bilang saya ya Bu. Saya siapkan kompres atau minuman hangat." Aku mengangguk. "Makasih, Sar." Ia pergi meninggalkan kamar, namun bayangannya seolah masih tertinggal. Ada sesuatu dalam cara ia memandangku, seperti seseorang yang tahu lebih banyak, tapi belum siap mengatakannya. Beberapa menit kemudian, Wisnu kembali membawa teh. "Minum ini, biar pusingnya hilang." Ia meletakkan gelas di meja kecil di samping tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar. Atau mungkin aku hanya salah lihat.
Sakit kepala membuat pandanganku kadang kabur. Aku nggak ngerti, Mas, kenapa belakangan sering begini, kataku sambil menatapnya. Wisnu duduk di pinggir ranjang, memegang lututnya sendiri. Namanya juga badan. Capek mungkin. Jawabannya cepat, tanpa mikir. Dingin. Dan yang paling penting, tidak meyakinkan. Mas ingat nggak, dulu kalau aku sakit kepala sedikit aja, Mas heboh? Tanyaku, mencoba mengamati reaksinya. Wisnu tertawa pendek, hambar. Ya kan sekarang beda. Kamu juga harus belajar mandiri. Mandiri? Untuk sakit kepala? Aku menatap wajahnya lebih lama, berusaha membaca apa yang tersembunyi di balik sorot matanya. Tapi Wisnu segera berdiri, mengalihkan pandangan. Aku keluar sebentar. Minum tehnya. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi. Aku memperhatikan punggungnya sampai pintu tertutup. Dulu, ia selalu menunggu sampai aku minum sedikit. Aku mengusap wajahku, mencoba memahami perasaan aneh yang sejak tadi menggerogoti. Saat aku akan menyentuh gelas teh itu, Sari tiba-tiba muncul lagi, seolah sengaja memeriksa keadaan. Pandangannya cepat, meneliti gelas tersebut. Teh buatan Pak Wisnu, katanya pelan. Iya. Kenapa? Sari terdiam. Lama. Terlalu lama untuk sesuatu yang seharusnya sederhana. Sari, kamu tahu sesuatu? Suaraku melemah, tapi tegas. Ia menunduk sebelum berbisik. Saya cuma lihat belakangan ini Pak Wisnu sering ngerapiin lemari obat. Tapi saya nggak pernah lihat beliau begitu sebelumnya. Lemari obat? Ulangku. Iya, Bu. Beliau kayak nyari sesuatu atau nyiapin sesuatu. Saya nggak ngerti. Semoga saya cuma salah. Perutku mengerut. Ada firasat yang menyengat, tajam seperti rasa logam di lidah. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara Wisnu memanggil dari ruang tengah. Sari langsung mundur selangkah. Panik. Saya keluar dulu, Bu. Nanti saya balik lagi, katanya cepat. Sari pergi, menyisakan keheningan yang menekan. Teh hangat di sampingku masih mengepulkan uap tipis, tetapi entah kenapa aku tidak berani menyentuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak sakit kepala ini mulai, aku merasa tubuhku bukan satu-satunya hal yang tidak beres di rumah ini. Perasaan itu menusuk lembut tetapi pasti. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang bersembunyi di balik keseharian kami. Aku memejamkan mata, menenangkan napas, dan merasakan sakit kepala makin berat. Seolah tubuhku sendiri sedang memberi peringatan. Atau mungkin hatiku yang lebih dulu memahami apa yang pikiranku belum sanggup terima. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada sesuatu yang belum bisa kusebutkan. Dan lebih takut lagi pada kemungkinan bahwa semuanya dimulai oleh orang yang tidur di sebelahku setiap malam. Sakit kepala itu masih terasa menusuk di belakang pelipis ketika aku memejamkan mata sejenak di sofa ruang keluarga. Rasanya seperti denyut kecil yang terus menekan. Sama seperti tadi pagi. Aku menghembuskan napas perlahan, mencoba menenangkan diri, tetapi sensasinya justru semakin kuat. Suasana rumah masih sama seperti sebelumnya. Tenang, rapi, dan seolah tidak menyimpan apa-apa, meski ada sesuatu yang sejak kemarin membuatku gelisah. Aku membuka mata ketika mendengar langkah Wisnu dari arah dapur. Suaranya datar. Sayang, kamu masih sakit kepala. Nada lembutnya biasanya membuatku merasa tenang. Namun entah kenapa kali ini terasa sedikit memaksa, sedikit terlalu diperhitungkan. Aku mengangguk pelan. Masih agak berdenyut. Dua kata pengingat dari pikiranku sendiri kembali muncul. Kemarin kami sempat bertengkar kecil, dan setelah itu sikapnya mendadak membaik. Terlalu baik. Wisnu tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah strip obat dengan gerakan perlahan seolah ingin memastikan aku memperhatikan setiap detiknya. Ini, coba minum yang ini. Tadi aku beli di apotek dekat kantor. Katanya bagus untuk sakit kepala yang kayak kamu alami. Aku menatap obat di tangannya. Warnanya putih kusam, bentuknya lonjong, dan tidak ada tulisan apapun yang mudah kulihat dari jarak ini. Ini apa? Kok kayaknya bukan obat yang biasa? Tenang saja, ujarnya sambil duduk di sampingku. Ini obat migrain. Yang lebih kuat.
Kamu perlu istirahat, Novi. Kamu butuh itu supaya cepat pulih. Cara dia berbicara. Ada semacam dorongan halus agar aku menerima. Tangannya sedikit gemetar saat menyodorkan obat itu. Bukan gemetar gugup, lebih seperti tidak sabar. Sejenak aku menahan napas, memerhatikan ekspresinya lebih dekat. Pandangan matanya tidak fokus lama padaku. Seakan-akan ia menunggu reaksiku, bukan khawatir pada kondisiku. Dari dapur, aku melihat Sari, pembantuku, melirik cepat sebelum kembali berpura-pura membersihkan meja. Gerakannya kaku. Ada sesuatu dalam tatapannya, rasa cemas yang tak ia sembunyikan dengan baik. Tapi dia tidak mendekat. Tidak bicara. Belum. Aku menoleh kembali pada Wisnu. Kamu yakin ini aman? Aku jarang pakai obat keras. Aku yang pilih, Novi. Suaranya lebih pelan, tapi aku menangkap ketegangan yang ia coba tekan. Minum saja. Setelah itu kamu tidur. Besok pasti baikan. Dia membuka botol air minum dan memberikannya padaku. Tangannya sedikit basah, atau mungkin dingin? Aku tidak yakin. Yang jelas, sesuatu membuatku merinding tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba membaca strip obat itu lebih teliti, tapi Wisnu menutupinya dengan telapak tangan sebelum aku sempat membaliknya. Sayang, kamu pusing. Jangan dipaksa baca tulisan kecil. Minum aja, ya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku cuma pengen lihat komposisinya. Wajah Wisnu menegang sepersekian detik, lalu kembali tersenyum. Novi, kamu yang minta obat. Sekarang kamu ragu. Dialog itu membuatku merasa tidak enak. Ada kesan bahwa aku tidak seharusnya bertanya, tidak seharusnya meragukan. Tapi rasa sakit kepalaku makin kuat, dan entah kenapa membuat pikiranku agak kabur. Ia memanfaatkan momen itu. Aku tahu. Aku menghela napas dan mengambil obat itu dari tangannya. Jari-jarinya menahan tanganku sedikit lama, seolah memastikan aku tidak meletakkannya kembali. Bagus, bisiknya. Bukan nada manis, bukan nada peduli. Lebih seperti rasa lega yang tidak wajar. Aku mengangkat pil itu pelan-pelan, mendekatkannya ke bibirku. Wisnu memperhatikan dengan tatapan yang terlalu intens, terlalu fokus pada gerakan tanganku. Air mineral sudah berada di tangan kiriku, siap membantu menelan obat itu. Hening turun di ruangan. Hening yang tebal, berat, dan membuat udara terasa seperti membeku. Dari dapur, aku masih bisa merasakan sorotan mata Sari. Ia berdiri membelakangi kami, tetapi bahunya kaku. Seperti sedang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Aku menelan ludah, lalu mendekatkan obat itu sedikit lagi. Wisnu tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat seluruh tubuhku merinding. Jari-jariku mulai membuka sedikit, siap memasukkan pil itu ke mulutku. Dan di detik terakhir, sebelum obat itu menyentuh bibirku, sebuah perasaan aneh menyergapku. Seperti alarm halus dalam tubuhku yang memaksa aku berhenti. Aku mematung, pil masih terjepit di antara dua jariku. Aku belum menelan apapun. Wisnu tampak seolah menahan napas. Aku menarik napas sedikit lebih panjang, mencoba memahami rasa tidak nyaman yang menyergapku sejak tadi. Sakit kepala itu masih berdenyut. Namun ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mulai terasa mengancam. Dan dalam kesunyian itu, aku menyadari satu hal. Apapun yang terjadi, langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Obat itu masih berada di antara dua jariku. Nyaris. Hanya beberapa sentimeter lagi sebelum menyentuh bibirku. Wisnu menatapku dengan intensitas yang tidak wajar. Seakan-akan seluruh hidupnya bergantung pada satu momen kecil ketika aku menelan pil itu. Wajahnya tampak kaku. Matanya tidak berkedip. Napasnya pendek. Aku menahan gerakan tanganku. Ada naluri halus di tubuhku yang berteriak agar aku berhenti. Naluri yang sama seperti saat aku mencium gelagat tidak beres di rumah ini sejak pagi. Sakit kepalaku masih berdenyut, tetapi sekarang kewaspadaan jauh lebih dominan. Aku baru akan menelan ludah ketika aku mendengar langkah ringan dari arah dapur. Pelan, berhati-hati, seperti seseorang yang mencoba memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Lalu, suara itu datang. Hampir tidak terdengar, setipis embusan napas. Bu. Aku menoleh sedikit, dan dari balik ambang pintu dapur,
Sari muncul. Wajahnya pucat, matanya membesar seperti menyimpan ketakutan yang belum sempat ia sembunyikan. "Jangan minum obat itu, Bu." Bisikannya memotong udara yang sebelumnya beku. Kalimat pendek, namun cukup untuk membuat seluruh tubuhku merinding. Aku spontan membeku, pil di tanganku hampir terjatuh. Jantungku melonjak naik ke tenggorokan. "AAP, Sari." Suaraku hampir tidak keluar. Wajah Wisnu langsung berubah. Senyumnya menghilang. Bahunya tegang. Ia menatap Sari dengan sorotan tajam yang membuat udara di antara kami berubah drastis. "Ada apa kamu?" Suara Wisnu terdengar rendah, penuh peringatan. Sari menunduk cepat, tapi suaranya tetap tegas walau hampir bergetar. "Bu Novi, jangan diminum." Aku tidak menggerakkan tubuhku, hanya menatap strip obat yang masih kugenggam. Denyut di pelipisku terasa lebih kuat, tapi aku tahu itu bukan sepenuhnya karena sakit kepala, melainkan karena ketakutan yang tiba-tiba merayap masuk. "Sari." Wisnu bangkit dari sofa. Gerakannya pelan tapi penuh tekanan. "Kamu jangan bicara sembarangan. Ini obat yang aku beli sendiri." Sari tidak mundur, hanya menatapku sekilas dengan tatapan, percayalah, yang sangat jelas. Nafasnya cepat, tapi ekspresinya kukuh. "Maaf, Pak. Tapi Ibu jangan minum dulu." Detik itu juga rasa curiga dalam diriku meledak, meremas perutku seperti tangan tak terlihat. Aku menatap Wisnu, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang ia gagal sembunyikan. Kekesalan bercampur ketakutan yang muncul terlalu cepat. "Kenapa?" tanyaku pelan. Suaraku terdengar lebih tajam daripada yang kukira. Aku meletakkan obat itu pelan-pelan di pangkuanku. "Sari, kenapa kamu bilang begitu?" Wisnu langsung memotong. "Novi, jangan dengarkan dia. Dia cuma..." "Diam dulu, Wisnu." Aku bahkan terkejut mendengar nada suaraku sendiri. Tegas, tanpa getar, dan jelas membuat Wisnu terhenti sejenak. Sari menatapku, menelan ludah, lalu mendekat beberapa langkah dengan berhati-hati, seolah setiap gerakannya bisa memicu sesuatu yang buruk. "Bu, tolong jangan minum itu." Kepalaku dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan. Ada apa sebenarnya? Apa yang Sari tahu? Kenapa Wisnu terlihat gelisah seperti itu? Apa aku hampir melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Aku bangkit perlahan dari sofa, merasakan detak jantungku bertambah cepat. Wisnu melangkah setengah maju seolah ingin mengambil pil dari tanganku, tapi aku langsung menggenggamnya erat. "Jangan sentuh." Suaraku keluar begitu saja. Ia menegang. "Novi, kamu berlebihan." Sari berdiri di jarak yang menurutnya aman, tidak terlalu dekat dengan Wisnu, tetapi cukup dekat denganku. "Bu, saya mohon." Aku merasakan tubuhku sedikit gemetar. "Sari, bilang saja. Ada apa dengan obat ini?" Wisnu menyela lagi, nadanya lebih keras. "Obat itu aman. Kamu pusing, kan? Minum saja." Nada itu, keras, memaksa, nyaris panik, membuatku makin yakin ada sesuatu yang sangat salah. Wisnu jarang membentak, apalagi hanya karena aku belum meminum obat. Aku menatapnya lurus. Wajahnya seperti topeng yang mulai retak. Sari maju satu langkah lagi, dan meski suaranya masih sangat pelan, tekadnya tidak goyah. "Bu, jangan minum. Itu bukan obat sakit kepala." Aku seperti tertusuk hawa dingin dari kepala hingga punggung. Seluruh tubuhku menegang. Wisnu menatap Sari dengan tatapan yang hampir seperti ancaman. "Kamu diam." Aku menoleh ke arah Sari lagi. Jari-jariku kini gemetar saat menggenggam strip obat tersebut. "Sari," suaraku lebih pelan, tetapi ada desakan yang jelas. "Kamu harus bilang. Sekarang." Sari membuka mulutnya, hendak menjelaskan sesuatu. Sesuatu yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Aku menahan napas. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa menusuk dada. Segala emosi, takut, bingung, marah, curiga, bertabrakan menjadi satu. Aku belum mengerti sepenuhnya, tapi satu hal sangat jelas. Aku tidak akan menelan obat itu. Dan aku harus tahu alasan sebenarnya. Tepat ketika Sari membuka suara, aku memfokuskan seluruh perhatianku padanya.
menunggu kalimat penting yang siap mengubah segalanya. Tanganku masih menggenggam strip obat itu erat. Rasanya dingin, licin, dan tiba-tiba begitu menakutkan. Sari berdiri beberapa langkah dariku. Nafasnya tidak stabil namun matanya jelas menunjukkan ketegasan yang jarang kulihat darinya. Aku menatapnya tanpa berkedip. Sari, kenapa kamu bilang begitu? Jelaskan. Wisnu langsung bergerak mendekat, tetapi aku mengangkat tangan memberi isyarat agar ia berhenti. Ia terhenti, tetapi wajahnya menegang. Terlihat jelas dia sedang menahan sesuatu. Marah, takut, atau keduanya. Sari menoleh sedikit ke arahnya, lalu kembali menatapku. Ia tampak menimbang sesuatu sebelum akhirnya menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian terakhir. Bu, saya tidak bisa diam. Ini penting. Perasaanku semakin kacau. Tolong bicara jelas. Sari mengangguk cepat, lalu merogoh apron yang ia pakai. Dari kantong bagian dalam, ia mengeluarkan sebuah bungkus kecil, kertas pelapis obat dengan tulisan jelas. Ia memegangnya dengan kedua tangan, seolah takut jika kertas itu terjatuh atau direbut. Saya menemukan ini di tempat sampah kamar mandi tamu tadi pagi, katanya, suaranya sedikit bergetar. Saya nggak yakin awalnya, tapi setelah lihat ibu dikasih obat yang bentuknya sama persis, saya langsung tahu. Wisnu menegang. Kamu ngapain bongkar-bongkar sampah? Itu privas. Wisnu, diam, potongku cepat. Suaraku meninggi tanpa sadar. Ia terkejut. Aku juga. Tapi aku tak peduli. Sari mendekat pelan, menyodorkan bungkus itu padaku. Aku menerimanya. Kertas itu tipis, agak kusut, tapi nama obatnya tercetak jelas. Saat mataku menangkap tulisan itu, tubuhku seperti disambar listrik. Obat itu bukan obat sakit kepala. Bukan obat migrain. Dan jelas bukan obat yang wajar diberikan tanpa resep dokter. Aku membaca ulang nama obat itu perlahan, memastikan aku tidak salah lihat. Sari bicara dengan suara setipis sisa keberanian yang ia miliki. Itu obat keras, Bu. Efeknya bisa bikin tekanan darah turun drastis kalau diminum tanpa kondisi medis yang tepat. Saya pernah lihat obat itu dipakai di rumah lama majikan saya dulu. Harus dengan pengawasan ketat dokter. Bahkan dosis kecil aja bisa bahaya. Aku merasakan napasku tercekat. Denyut sakit kepalaku masih ada, tetapi kini tenggelam di balik rasa takut yang merayap naik cepat. Apa? Maksudmu ini bisa berbahaya buat aku? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Sari mengangguk. Iya, Bu. Saya takut ibu kenapa-kenapa. Waktu lihat Pak Wisnu ngasih obat itu, saya langsung ingat bungkus yang saya temukan. Makanya saya berani bicara. Tanganku spontan gemetar saat menatap strip obat yang masih kugenggam. Rasanya seperti memegang sesuatu yang mematikan. Aku menoleh pelan ke arah Wisnu. Ia berdiri tegak, tapi rahangnya mengeras. Matanya tidak lagi menampakkan keramahan seperti biasanya. Ada sesuatu yang gelap, tertahan, dan berbahaya. Wisnu, suaraku pecah. Apa ini? Ia tersenyum. Senyum tipis yang jauh dari menenangkan. Novi, kamu salah paham. Itu cuma obat yang orang apotek rekomendasikan. Mereka bilang kuat, iya, tapi bukan berarti berbahaya. Sari langsung menggeleng cepat. Maaf, Pak, tapi itu beda. Obat itu tidak boleh sembarangan. Wisnu menatap Sari tajam, tatapan yang cukup untuk membuat siapapun mundur. Tapi Sari tetap berdiri. Wajahnya pucat, tapi ia tidak bergeser sejengkal pun. Aku kembali menatap bungkus obat itu, lalu strip yang kupegang, memastikan bentuk pilnya sama. Sama persis. Jantungku berdegup begitu keras hingga dadaku terasa sesak. Seluruh adegan terasa surreal, seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi nyata. Kenapa obat ini ada di rumah kita? Tanyaku lagi, lebih tenang tapi tajam. Wisnu mengangkat bahu, berpura-pura santai meski gerakannya kaku. Entahlah, mungkin obat lama yang tertinggal dari siapapun. Kamu terlalu tegang. Terlalu tegang? Kalimat itu justru membuatku semakin sadar. Jawaban Wisnu tidak masuk akal, dan ia bahkan tidak mencoba membuatnya meyakinkan. Aku mundur setengah langkah,
menggenggam obat itu semakin erat. Rasa dingin naik dari tulang belakangku ke tengkuk. "Sari," kataku pelan, "kamu yakin ini obat yang berbahaya?" Ia mengangguk tanpa ragu. "Sangat yakin, Bu." Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tetapi tubuhku menolak tenang. Semua potongan kejadian sejak kemarin muncul di kepalaku. Sikap Wisnu yang mendadak terlalu manis. Perhatiannya yang terasa dibuat-buat. Cara dia memaksa agar aku minum tanpa melihat bungkusnya. Senyum anehnya ketika aku hampir menelan pil itu. Kecemasannya ketika Sari ikut bicara. Semua itu mengarah pada satu kenyataan yang semakin sulit kutolak. Aku menatap Wisnu lagi. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya. Aku merasa takut pada suamiku sendiri. Dan perasaan itu, sekecil apapun, adalah sesuatu yang tidak bisa lagi kupendam. Aku memegang bungkus obat itu dengan kedua tangan, seolah memegang bukti kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik sikap manis suamiku. Ada sesuatu yang tidak wajar pada Wisnu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat, atau sengaja tidak ingin kulihat. Dan kini, semuanya mulai terlihat jelas. Aku berdiri memegangi bungkus obat itu, tubuhku masih dipenuhi sisa getaran ketakutan yang belum sempat mereda. Nafasku pendek, tidak stabil. Kejadian tadi, cara Wisnu memaksaku menelan obat itu, cara Sari memperingatkanku, terus berputar di kepalaku. Aku tidak ingin memikirkan detailnya ulang, tapi rasa waspada memaksaku mengingat hal-hal yang sebelumnya kuanggap kebetulan kecil. Sari tetap berdiri tak jauh dariku, tidak berkata apa-apa lagi. Wisnu masih di tempat yang sama, tubuhnya sedikit condong ke depan seperti siap menyangkal apapun yang ingin kukatakan. Situasi ini menekan dadaku, membuatku harus menegakkan kepala agar tidak terlihat rapuh. Aku menatap Wisnu lama, dan tanpa sadar pikiranku mulai menelusuri kembali beberapa minggu terakhir. Bukan untuk mengulang kejadian tadi, tetapi untuk memahami bagaimana semua ini bisa terasa begitu masuk akal. Sikap Wisnu yang berubah, itu bukan hanya hari ini. Tidak hanya saat ia menyodorkanku obat tadi. Ada sesuatu yang sebenarnya sudah lama muncul dalam pola tingkah lakunya. Aku menarik napas perlahan. "Wisnu, sudah beberapa minggu kamu berbeda." Dia mengepalkan tangan. "Berbeda bagaimana?" Aku tidak menjawab langsung. Aku menunduk, membiarkan pikiranku mengalir ke masa beberapa minggu belakang. Beberapa kali, aku menangkap Wisnu menutup telepon begitu aku masuk ke ruangan. Telepon itu bukan sekadar panggilan pekerjaan. Aku tahu karena wajahnya selalu terlihat gelisah, bukan sibuk. Nada suaranya selalu ditekan agar tidak terdengar olehku. Setiap kali aku bertanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu pendek, ketus, atau dibuat seolah tidak penting. Waktu itu aku mengira ia sedang tertekan oleh pekerjaan. Tapi sekarang, setelah melihat obat ini, semuanya terasa berbeda. Lalu kemarin, dia marah besar hanya karena aku bilang pusing dan ingin tidur lebih awal. Marah, padahal alasanku sederhana. "Kamu selalu drama," katanya waktu itu. Dan malam itu ia tidur larut, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan ponsel menempel di telinga. Aku mulai merasakan denyut yang tidak ada hubungannya dengan sakit kepala. Denyut dari kecemasan yang semakin jelas. Ada lagi hal lain. 2 minggu lalu, aku melihat pesan masuk di ponselnya saat ia meletakkannya di meja. Notifikasi dari sebuah nama yang tidak kukenal. Bukan nama perempuan, tapi nama klinik kesehatan. Pesan itu berbunyi, "Dosis sudah kami siapkan. Silakan ambil kapan saja, Pak." Aku bertanya padanya apa itu, dan dia menjawab santai, "Oh, itu buat kebutuhan kantor." Aku percaya. Aku ingin percaya untuk menjaga rumah tetap tenang. Dan ada juga transaksi aneh. Jumlahnya kecil tapi sering. Pembelian dari toko obat daring, 2 kali dalam sebulan. Waktu itu aku berpikir Wisnu sedang menimbun vitamin atau obat flu. Aku tidak pernah membayangkan itu bisa terkait sesuatu yang membahayakanku. Semua potongan itu membentuk garis yang tadinya tampak terpisah. Kini mulai menyatu seperti puzzle yang menyajikan gambar yang tidak ingin kulihat. Bukan gambar yang jelas, tapi cukup untuk membuatku menggigil. Aku menatap Wisnu dengan sorot mata yang berbeda. "Kamu akhir-akhir ini aneh. Sering terima telepon malam-malam.
Kamu cepat sekali marah kalau aku tanya. Kamu selalu merahasiakan sesuatu. Ia mengalihkan pandangan. Itu kerjaan, Novi. Kamu tuh suka bikin besar hal kecil. Sari menelan ludah, tidak berani menyela. Namun kehadirannya sudah menjadi bukti bahwa aku tidak sedang berlebihan. Aku lihat ada pesan dari klinik. Kataku pelan, hati-hati. Dan kamu bilang itu untuk kantor. Sekarang kamu memberiku obat yang bahkan bukan obat sakit kepala. Wisnu mengangkat wajahnya, tetapi matanya tidak menantangku. Ia justru terlihat defensif, terpojok. Kamu salah paham. Aku cuma ingin kamu cepat sembuh. Kalau aku salah pilih obat, aku minta maaf. Jangan menuduh macam-macam. Kalimat itu terasa seperti tembok yang berusaha ia dirikan untuk menutupi sesuatu. Tapi tembok itu terlalu tipis. Kenapa kamu buang bungkus obat yang tadi Sari temukan? Tanyaku. Pertanyaan yang kutahan sejak tadi. Pertanyaan yang tidak bisa ia hindari. Ia terdiam sepersekian detik. Detik yang sangat panjang. Cukup panjang untuk membuatku yakin dia sedang mencari jawaban. Aku buang karena sudah nggak kepake, katanya akhirnya. Apa salahnya buang bungkus obat? Tapi kenapa di kamar mandi tamu? Tanyaku lagi, lebih tajam. Kamu nggak pernah pakai kamar mandi itu. Dia tersentak sangat halus. Kecil. Tapi cukup terlihat. Perutku terasa diikat kuat. Sari memalingkan wajah, tampak ketakutan melihat ketegangan yang membesar. Aku menggenggam kedua tanganku sendiri untuk mencegahnya bergetar. Semakin banyak aku mengingat hal-hal kecil itu, semakin besar rasa tidak nyaman yang menyeruak. Perubahan sikap Wisnu, telepon tengah malam, bungkus obat misterius, ledakan amarahnya tanpa alasan jelas, dan sekarang, cara dia memaksaku menelan obat tanpa bertanya apa-apa. Ini bukan lagi rangkaian kebetulan. Ini pola. Pola yang terlalu mengerikan untuk kusepelekan. Aku menatap Wisnu, tidak berkedip. Aku butuh kamu jawab sesuatu. Ia menatapku balik, tegang, waspada. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Wisnu? Suara itu keluar lebih lembut dari yang kuperkirakan, tapi mengandung berat yang membuat ruangan itu seolah menyusut. Aku membutuhkan jawaban. Sekarang. Novi berdiri beberapa detik di depan pintu ruang keluarga sebelum akhirnya melangkah masuk. Suara TV menyala pelan, menampilkan acara berita malam, tapi Wisnu hanya menatap layar tanpa benar-benar memperhatikan. Tangan Novi dingin. Napasnya tak stabil. Sejak percakapan dengan Sari siang tadi, pikirannya terus berputar-putar tanpa henti. Kini, saat melihat Wisnu duduk di sofa dengan wajah santai seolah tak ada apa-apa, Novi merasa dadanya mengencang. Mas, ucapnya pelan. Wisnu menoleh. Sudah makan? Pertanyaan ringan itu justru membuat Novi semakin gugup. Ia menggenggam kedua tangannya, berusaha menahan suara agar tidak bergetar. Aku mau tanya sesuatu. Wisnu mengerutkan dahi. Tentang apa? Novi menelan ludah. Tentang obat yang kemarin aku temukan. Sejenak, hanya suara TV yang terdengar. Wisnu mematikan remotenya perlahan, lalu menatap Novi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan marah, bukan terkejut, tetapi seperti seseorang yang sedang memilih kata-kata. Obat apa? Tanyanya, terlalu lambat, terlalu tenang. Novi merasakan gelombang ragu menyapu dirinya, namun ia memaksa berdiri tegak. Obat yang kamu simpan di lemari dapur itu. Yang bungkusnya sama sekali bukan obat bebas. Wisnu mendengus kecil sambil bersandar. Itu cuma vitamin. Mas, suara Novi melemah, tapi ia terus berbicara. Itu bukan vitamin. Wisnu menegang sejenak. Sangat singkat, namun cukup bagi Novi yang sedang mengamati setiap gerakan suaminya. Kemudian ia tersenyum tipis, senyum yang seperti dipaksakan. Siapa yang bilang? Sari. Nada bicaranya berubah lebih tajam. Novi tersentak. Bukan soal itu. Aku lihat sendiri bungkusnya. Tulisan di bagian belakang. Itu obat keras, Mas. Wisnu menghela napas panjang, dramatis, seperti seseorang yang sedang sangat sabar menghadapi pasangan yang dianggap terlalu sensitif. Sayang, kamu itu ya. Dengar dulu. Itu memang obat keras.
tapi itu resep dari teman Mas. Buat punggung Mas yang sering sakit itu. Loh. Jawaban itu terdengar rapi. Terlalu rapi. Kok kamu nggak bilang apa-apa sama aku? Tanya Novi, mencoba tetap tenang. Lah, harus ya? Wisnu tertawa tipis. Hal kecil begitu aja kamu lebay banget. Mas juga nggak mau kamu khawatir. Makanya Mas nggak cerita. Novi merasakan sesuatu menusuk dadanya. Bukan karena jawaban Wisnu, tapi karena nada meremehkan itu. Mas, itu obat keras. Kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi? Wisnu mengangkat alis. Sembunyi-sembunyi dari mana? Kamu saja yang kebetulan lihat. Jangan dibesar-besarkan. Mas, aku lihat ada 2 bungkus yang beda. Kamu dapat semuanya dari temanmu itu juga. Sekali lagi ekspresi Wisnu berubah. Sangat kecil, sangat cepat, tapi ada. Seperti ia tidak menyangka Novi memperhatikan sampai sejauh itu. Namun Wisnu cepat menutupinya dengan tawa pendek. Iya. Ya Allah, Novi. Kamu kok curigaan banget, sih? Mas tuh capek kerja seharian. Pulang-pulang malah diinterogasi. Mas sakit apa juga kamu sudahan kayak polisi? Kata-kata itu menghantam lebih kuat dari nada suaranya. Novi menggigit bibir. Aku bukan interogasi. Aku cuma khawatir. Khawatir? Atau kamu gampang dipengaruhi sama orang? Wisnu menatapnya tajam, tidak meninggikan suara. Tetapi setiap katanya penuh tekanan. Mas tahu kamu ngobrol apa sama Sari? Mas nggak suka, Nov. Dia itu suka lebay. Jantung Novi tiba-tiba berdetak kencang. Mas tahu, kami ngomong apa? Wisnu mengangkat bahu. Ya kelihatan dari sikapmu. Langsung berubah gitu. Jawaban itu tidak masuk akal. Terlalu cepat. Terlalu defensif. Mas, ujar Novi pelan. Aku cuma minta penjelasan jujur. Obat itu apa? Dan kenapa sampai kamu simpan di tempat yang tersembunyi? Wisnu berdiri, berjalan mendekatinya. Gerakannya tidak kasar, tetapi ada dominasi yang terasa. Novi, katanya sambil menatap mata istrinya langsung. Kalau kamu mulai nggak percaya sama Mas cuma gara-gara bungkus obat, ya itu masalah kamu, bukan Mas. Jangan bikin drama. Novi ingin marah. Ingin berteriak bahwa ini bukan soal drama. Tapi suara Wisnu menyudutkan, membungkamnya tanpa harus meninggikan nada. Aku cuma, napasnya goyah. Khawatir kamu nyembunyiin sesuatu. Wisnu menutup mata sejenak, seperti kecewa. Sayang, kalau Mas mau nyembunyiin sesuatu dari kamu, Mas pasti pakai cara yang lebih cerdas daripada naruh obat di lemari dapur. Kalimat itu terdengar seperti bercanda, tapi pahit. Ada ejekan halus di dalamnya. Selesai, ya, lanjut Wisnu sambil kembali duduk. Obat itu buat sakit punggung Mas. Titik. Kamu nggak perlu mikir yang aneh-aneh. Novi berdiri tanpa bergerak, merasa ada jarak aneh membentang di antara mereka. Kata-kata Wisnu kedengarannya logis, tapi nadanya, cara ia menyerang balik, menyalahkan Novi, memelintir kekhawatiran menjadi drama, semuanya terasa seperti langkah defensif seseorang yang sedang menutupi sesuatu. Untuk pertama kalinya, Novi melihat Wisnu bukan sebagai suami yang selalu tenang, tapi sebagai pria yang sangat hati-hati memilih kata. Terlalu hati-hati. Ada sesuatu yang tidak dia ceritakan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar vitamin atau obat sakit punggung. Dan perasaan itu melekat di dada Novi, dingin, menyesakkan, dan tak mau pergi. Akhir adegan, Novi mulai yakin Wisnu sedang menyembunyikan sesuatu. Sore itu, langit tampak mendung, seolah ikut menahan sesuatu yang berat. Novi berjalan menuju rumah Sari dengan langkah pelan namun gelisah. Sejak konfrontasinya dengan Wisnu tadi malam, isi kepalanya seperti benang kusut yang tak bisa ditarik ujungnya. Wisnu terlalu defensif. Terlalu menyerang balik. Terlalu tidak seperti dirinya. Dan ketika ia membuka chat pagi tadi, pesan singkat dari Sari. Nov, ada hal lain yang harus kamu tahu. Hati Novi langsung tenggelam. Begitu pintu terbuka, Sari sudah berdiri menunggunya dengan wajah tegang. Tanpa basa-basi, ia menarik Novi masuk. Aku takut ngomong di depan orang, ujar Sari dengan suara pelan, hampir berbisik.
Duduk sini, Nov. Novi duduk. Tangannya saling menggenggam, dingin, menantikan sesuatu yang ia sendiri belum siap dengar. Sari, kamu bilang ada hal lain. Sari menarik napas panjang. Iya. Dan aku minta kamu siap. Novi mengangguk meski hatinya justru makin kacau. Sari menatapnya dalam. Aku bukan cuma lihat bungkus asli obat itu, Nov. Aku juga lihat sesuatu yang aneh. Novi menahan napas. Aku pernah lihat Wisnu ganti label obat. Keheningan langsung jatuh di antara mereka. Sejenak Novi hanya memandangi wajah sahabatnya itu, berharap ia salah dengar. Ganti label. Suaranya hampir hilang. Sari mengangguk mantap. Iya, aku lihat sendiri. 2 minggu lalu, waktu aku mampir ke rumahmu buat balikin piring, aku lihat Wisnu di dapur. Dia lagi duduk sambil megang beberapa botol kecil. Novi sudah merasakan bulu tengkuknya berdiri. Aku kira dia nyiapin obat buat kamu atau buat dirinya. Tapi waktu aku lewat, aku lihat dia lagi nempelin label baru di salah satu botol. Novi menutup mulutnya, jantung berdetak keras. Sari, kamu yakin itu label yang diganti, bukan cuma nempel ulang atau merapikan? Sari menggeleng. Mantap. Aku lihat kertas label yang lama dibuang di tempat sampah. Aku lihat tulisannya beda. Nov. Beda banget. Kata-kata itu menghantam Novi seperti hantaman dingin. Dan Sari belum selesai. Aku nggak mau nebak-nebak waktu itu. Aku pikir mungkin dia punya alasan sendiri. Atau itu obat racikan. Atau apapun. Tapi setelah lihat bungkus asli obat yang kamu temuin kemarin, Sari meraih tasnya lalu mengeluarkan plastik kecil berlipat. Aku temuin ini di laci pojok dapur. Nov. Laci yang jarang dibuka. Novi menatap plastik itu. Dalamnya ada sesuatu. Bungkus asli obat lain. Tidak besar, tapi cukup jelas untuk dibaca. Andaikan kemarin aku nggak balik lagi ke rumahmu buat ambil jaket yang ketinggalan, aku nggak nemuin ini, lanjut Sari. Aku nggak tahu maksud Wisnu menyembunyikan semua ini. Tapi yang aku tahu, dia sengaja nyembunyiin. Dan dia sengaja ganti label. Novi merasakan dunia sekitarnya meredup. Semua potongan yang tadinya berserakan di kepalanya, telepon misterius, kemarahan Wisnu belakangan ini, penjelasan yang selalu berubah-ubah, mulai tersusun menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Aku nggak tahu harus bilang apa, gumam Novi, suara bergetar. Sari memegang tangannya dengan kuat, hangat, penuh solidaritas. Gini, Nov, kamu bukan salah. Kamu bukan lebay. Kamu bukan curigaan. Kamu cuma mulai lihat apa yang sebenarnya terjadi. Novi menunduk. Mas Wisnu bilang aku yang drama. Dia bilang aku kebanyakan mikir. Dia bilang, aku mudah dipengaruhi orang. Sari langsung menggeleng, tegas. Itu cara orang yang lagi nyembunyiin sesuatu. Nov. Memutar balik. Bikin kamu merasa kamu yang salah. Itu manipulasi yang halus. Mata Novi mulai terasa panas. Aku nggak mau percaya hal buruk tentang Mas Wisnu. Tapi, semua ini terlalu aneh. Aku ngerti, bisik Sari, suaranya melembut. Kamu sayang sama dia. Kamu hidup sama dia. Tapi justru karena itu kamu harus hati-hati. Aku bilang ini bukan buat nakut-nakutin kamu. Aku bilang ini karena aku peduli sama kamu. Novi mendongak, menatap Sari yang kini terlihat sangat tulus. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tidak sendirian. Sari, suara Novi parau. Kalau Wisnu benar-benar ganti label obat, itu artinya dia pakai obat yang dia nggak mau aku tahu. Atau, dia nggak mau siapapun tahu. Dan itu bukan hal kecil, balas Sari. Itu bukan sekadar obat sakit punggung atau vitamin. Novi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut. Sari meraih bahunya, menenangkannya. Wajar. Tapi kamu nggak boleh lengah. Kamu harus kuat. Kamu harus perhatiin tingkah Wisnu. Cara dia ngomong. Cara dia simpan barang. Segalanya. Novi mengangguk pelan, meski tubuhnya masih gemetar. Sari kembali menggenggam tangannya. Mulai sekarang, kamu hati-hati ya, Nov. Jangan langsung konfrontasi.
Jangan tampil takut. Lihat dulu. Dengarkan. Amati. Kita cari tahu pelan-pelan. Novi menarik napas panjang, mencoba menstabilkan dirinya. Iya, aku akan hati-hati. Ia memandangi plastik berisi bungkus obat yang disembunyikan itu. Benda kecil sederhana yang kini terasa seperti alarm keras mengguncang hidupnya. Di sampingnya, Sari masih duduk dekat, bukan sekadar teman, tapi sekutu yang siap menemaninya menghadapi apapun yang akan terjadi. Rumah sudah sunyi ketika Novi berdiri di depan ruang kerja Wisnu. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Wisnu baru saja pergi ke minimarket beberapa menit lalu, meninggalkan Novi dengan rasa gelisah yang menggumpal sejak mendengar pengakuan Sari. Setiap detik terasa seperti tarikan napas yang tertahan. Novi memegang gagang pintu. Telapak tangannya dingin. Jika ia membuka ruangan itu, berarti ia resmi memasuki wilayah yang selama ini dianggap privasi suami. Tapi setelah menemukan obat berbahaya dan mendengar cerita tentang label yang diganti, rasa bersalah itu terkikis oleh kebutuhan untuk tahu. Aku harus melindungi diriku sendiri. Ia memutar gagang pintu. Ruang kerja Wisnu selalu rapi. Meja kayu gelap, laptop tertutup, map-map tersusun seperti garis lurus. Tapi kerapian itu justru memberi kesan kaku, seolah ada sesuatu yang sengaja ditata agar tidak terlihat. Novi melangkah pelan, memerhatikan sekitar. Debu tipis di beberapa permukaan menunjukkan bahwa Wisnu tak selalu menata ruangan ini tiap hari, hanya merapikan bagian yang ia inginkan tetap sempurna. Matanya tertuju pada laci tengah meja kerja. Laci yang selalu dikunci Wisnu. Tapi 2 hari lalu, ketika Wisnu lupa menutup pintu kamar, Novi sempat melihat kunci kecil itu tergeletak di saku jaket kerjanya. Dan tadi pagi, Novi mengambilnya diam-diam. Ia meraba saku celananya. Kunci kecil itu terasa dingin. Dengan napas tertahan, ia memasukkannya ke lubang kunci. Klik. Laci terbuka. Di dalam, tidak banyak barang. Hanya beberapa kertas terlipat, amplop coklat, dan sebuah buku catatan kecil dengan sampul hitam. Tapi justru karena sedikit, setiap benda menjadi mencurigakan. Novi mengambil amplop coklat paling atas. Di dalamnya terdapat lembar resep obat. Ia mengernyit. Namanya tercantum di resep itu, tetapi tulisan tangan dokter terlihat aneh, mirip tulisan orang yang terburu-buru dan tidak profesional. Dan yang paling mengganggu, tanggalnya. Obat itu diresepkan pada hari ia bahkan tidak pergi ke dokter sama sekali. Ini palsu? Atau Wisnu yang mengurusnya tanpa aku tahu? Pertanyaan itu menusuk tajam di dada. Resep berikutnya menunjukkan nama dokter. Dr. Guntur S. Novi memandangi nama itu, tapi tidak merasa pernah mendengarnya. Ia memeriksa nomor telepon yang tertera. Tidak ada alamat, tidak ada cap klinik. Nomor saja, angka yang terlalu rapi, terlalu bersih. Ia mengambil ponselnya, mengetik nomor tersebut tetapi tidak menekan tombol panggil. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh membuat jejak kalau ia sedang mengecek sesuatu. Ia melanjutkan mencari. Masih ada beberapa lembar kertas lain. Sebagian tampak seperti catatan transaksi. Bukan transaksi bank sungguhan. Kertas kecil itu hanya berisi angka dan tanggal, tanpa nama, tanpa keterangan. Beberapa angkanya besar. Tidak wajar untuk pengeluaran rumah tangga biasa. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Wisnu. Kamu sedang apa sebenarnya? Novi meletakkan kertas-kertas itu dan meraih buku catatan hitam. Sampulnya lusuh dan terpakai. Di bagian dalam, ada daftar obat, beberapa dicoret, beberapa diberi tanda lingkaran merah. Ia membaca beberapa nama obat itu dan langsung merasakan merinding. Banyak dari obat itu berjenis keras. Beberapa digunakan untuk menekan fungsi tubuh tertentu. Dan sebagian lain, ia bahkan tidak tahu kegunaannya. Dalam satu halaman, Novi melihat tulisan yang membuat tangannya bergetar. Dosis terlalu kuat. Kurangi setengah. Ia menahan napas, merasakan perutnya mengencang. Tulisan itu tidak menyebut nama siapapun. Tidak menyebut obat mana. Tapi konteksnya sudah lebih dari cukup untuk membuatnya duduk terpaku. Ada halaman lain. Catatan kecil berbunyi. Jangan sampai dia tahu. Novi menutup mulutnya, tubuhnya mulai gemetar. Kalimat pendek itu, tanpa nama,
tanpa penjelasan, terasa seperti hantaman telak ke dadanya. Jangan sampai siapa tahu? Aku? Atau orang lain? Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Kaki Novi terasa lemas saat ia berdiri kembali. Ruangan tampak lebih gelap, lebih sempit, seolah menyerap ketakutannya. Ia memasukkan kembali semua benda ke posisi semula, berulang kali memastikan tidak ada yang berubah. Tangannya gemetar, tapi ia tetap teliti. Novi menutup laci, mengunci kembali. Saat ia hendak melangkah keluar dari ruang kerja itu, ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Wisnu. Aku sebentar lagi pulang. Novi hampir menjatuhkan ponsel itu. Ia menghembuskan napas keras, lalu merapikan rambutnya dengan tangan bergetar. Ia harus segera keluar dari ruangan itu sebelum Wisnu kembali dan menemukan pintu tak sengaja terbuka. Sesampainya di ruang tamu, ia duduk dan mencoba menenangkan diri. Tapi setelah apa yang ia temukan barusan, mustahil ia merasa aman. Resep palsu. Nomor dokter tanpa alamat. Daftar obat keras. Catatan tentang dosis. Catatan tentang seseorang yang tidak boleh tahu. Semua itu membentuk gambaran yang jauh lebih besar daripada sekadar obat sakit kepala berbahaya. Novi menatap pintu depan, menunggu Wisnu kembali sambil menahan ketegangan di dadanya. Saat itu juga, ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Wisnu. Sesuatu yang bukan hanya aneh, tapi berbahaya. Novi masih merasakan gemetar tipis di ujung jarinya ketika ia kembali ke kamar. Apa yang ia temukan di ruang kerja Wisnu barusan sudah cukup menggoyahkan keyakinannya. Namun ada dorongan kuat dalam dirinya yang berkata bahwa semua itu belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum terjawab. Sesuatu yang membuat semua tindakan Wisnu selama beberapa minggu terakhir terasa punya pola tersendiri. Ia menutup pintu kamar pelan. Rumah sunyi. Wisnu belum pulang. Novi menarik napas panjang, memandang ke arah lemari kecil di sudut ruangan, tempat Wisnu menyimpan dokumen-dokumen penting. Selama ini ia tak pernah peduli apa saja yang ada di dalamnya. Wisnu selalu bilang, buat jaga-jaga, Nov. Ini urusan administrasi rumah tangga. Tapi setelah melihat resep palsu dan catatan obat yang meresahkan itu, ia tak bisa lagi menerimanya begitu saja. Dengan langkah pelan, ia mendekati lemari itu. Pintu kayunya sedikit berderit saat dibuka. Di dalamnya ada beberapa map plastik berwarna-warni. Kebanyakan bertuliskan, tagihan rumah, kontrak rumah, investasi Wisnu, dan satu map berwarna biru tua yang tampak lebih baru dari yang lain. Map biru itu tidak punya label. Novi meraih map itu. Tangannya dingin. Ia membuka perlahan, dan napasnya serasa berhenti. Di halaman paling atas, polis asuransi jiwa. Atas nama, Novi Ayu Setianingrum. Ia memejam mata sesaat. Asuransi. Dirinya? Wisnu tidak pernah bilang mengurus apapun tentang ini. Ia melihat tanggal penerbitannya. Baru. Sangat baru. Dikeluarkan hanya 3 minggu lalu. 3 minggu lalu, waktu Wisnu mulai sering marah tanpa alasan. Waktu telepon-telepon misterius itu mulai datang. Jantungnya mulai berdetak makin keras. Ia membaca detail polis itu. Beberapa poin tampak terlalu besar untuk diabaikan. Nominal pertanggungan sangat tinggi. Penerima manfaat satu-satunya, Wisnu Adi Pratama. Keterangan tambahan, berlaku setelah dokumen kesehatan diverifikasi. Novi menelan ludah. Dokumen kesehatan, verifikasi. Tiba-tiba, obat yang hampir ia minum kemarin terasa seperti ancaman nyata, bukan lagi bayangan takutnya saja. Ia menyapu map itu lagi, dan melihat lembaran yang tertutup sebagian. Novi menariknya keluar. Bukti percakapan. Dicetak. Potongan chat dari ponsel Wisnu, tampaknya diunduh lalu diprint. Ia membaca dengan tangan gemetar. Sudah, proses hampir selesai. Tinggal satu syarat lagi. Tidak dikenal. Pastikan dia minum. Setelah itu semuanya otomatis. Aku butuh uangnya secepat mungkin. Tidak dikenal. Bereskan dengan hati-hati. Jangan tinggalkan jejak. Novi menutup mulutnya, menahan suara yang nyaris pecah. Dunia di sekelilingnya seolah bergerak mundur. Ia ingin menyangkal.
ingin berpikir bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi kalimat itu terlalu jelas. Terlalu langsung. Pastikan dia minum. Obat itu. Obat yang Sari cegah. Obat yang ternyata obat keras. Obat yang Wisnu berikan tanpa penjelasan. Tangannya mulai gemetar hebat. Novi membaca chat berikutnya. Aku nggak mau ada masalah. Hasilnya harus bersih. Tidak dikenal. Tentu. Kalau semuanya lancar, kamu dapat sisanya minggu depan. Hasil. Semuanya lancar. Sisanya. Ia mencengkeram kertas itu begitu erat sampai pinggirannya terlipat. Tuhan. Bisiknya hampir tak terdengar. Pikirannya bergerak liar, menghubungkan segalanya. Obat berbahaya. Resep palsu. Dokter tanpa alamat. Label yang diganti. Catatan tentang dosis. Telepon rahasia. Dan sekarang, asuransi yang dibuat diam-diam. Dengan Wisnu sebagai satu-satunya penerima. Semua potongan itu akhirnya jatuh pada tempat yang benar. Dan yang tersusun bukanlah mosaik yang menenangkan, melainkan gambaran paling mengerikan yang bisa dibayangkan seorang istri. Novi merasakan perutnya mual. Ia duduk di lantai tanpa sadar, punggung bersandar ke lemari. Map biru itu terbuka di pangkuannya, kertas-kertas berserakan, namun ia tak mampu bergerak. Wisnu, suaranya pecah, kecil, penuh ketakutan. Kamu, kenapa? Ia tidak ingin percaya bahwa suaminya sanggup melakukan ini. Orang yang pernah ia cintai. Orang yang pernah ia percayai sepenuhnya. Orang yang hidup bersamanya setiap hari. Tapi dokumen itu, tulisan itu, bukti itu, tidak bisa dibantah. Novi mengusap wajahnya yang mulai basah. Bukan menangis keras, tapi air mata jatuh begitu saja karena tubuhnya tak sanggup menahan tekanan ini. Ia menatap ulang polis asuransi itu, membaca nominal besar yang tercetak tebal. Uang. Segalanya tentang uang. Sari benar. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini bukan sekadar obat yang salah. Ini bukan sekadar perubahan sikap. Ini soal hidupnya. Hidupnya sendiri. Ia memandang pintu kamar, membayangkan Wisnu pulang kapan saja. Bayangan itu membuat tubuhnya mengecil dalam ketakutan. Lututnya gemetar, dada sesak, dan pikirannya terus berputar mencari cara agar ia tetap selamat. Satu hal menjadi sangat jelas. Wisnu punya motif. Motif yang lebih gelap dan nyata dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Novi benar-benar sadar. Ia berada dalam bahaya. Bahaya yang nyata. Novi masih duduk di lantai ketika suara langkah di luar kamar membuatnya tersentak. Ia buru-buru menutup map biru dan memasukkannya kembali ke lemari, berusaha mengatur napas yang terasa berat. Untung saja suara itu bukan Wisnu, hanya angin yang menggerakkan daun pintu kecil di lorong. Tapi kejutan kecil itu sudah cukup membuat kepalanya berdenyut. Ia berdiri perlahan, mengusap pipinya yang masih lembab. Aku harus kuat, bisiknya, mencoba menegakkan dirinya walau lututnya masih terasa lemas. Setelah memastikan semua dokumen kembali seperti semula, Novi meninggalkan kamar dan menuju ruang makan. Rumah terasa berbeda, lebih sunyi, lebih mengintimidasi. Setiap bayangan di sudut ruangan seolah mengawasinya. Tapi ia tidak bisa duduk diam. Ada sesuatu yang harus ia periksa. Kecurigaannya terlalu besar untuk dibiarkan. Di ruang keluarga, ia melihat tas kerja Wisnu tergeletak di sofa, sedikit terbuka. Biasanya Wisnu sangat rapi, tidak pernah meninggalkan tasnya sembarangan. Hal kecil ini saja sudah terasa seperti alarm. Novi mendekat, menahan napas, dan menarik resleting perlahan. Isi dalam tas tampak biasa, laptop, charger, dompet tipis, dan sebuah amplop putih tebal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengambil amplop itu. Tidak ada tulisan atau nama. Hanya berat kertas-kertas di dalamnya yang membuatnya curiga. Dengan hati-hati, ia membuka amplop tersebut. Yang pertama ia temukan adalah buku tabungan. Tapi bukan bank yang biasanya mereka pakai bersama. Ini bank berbeda, dengan logo biru gelap yang ia tahu hanya punya kantor di kota lain, 2 jam dari rumah mereka. Nama pemiliknya, Wisnu Adi Pratama. Jenis rekening, rekening deposito. Nominalnya,
Novi menelan ludah ketika melihat angka yang begitu besar. Jauh lebih besar dari saldo yang mereka miliki bersama. Ia membalik halaman, menemukan catatan transaksi terbaru. Beberapa transfer masuk dengan jumlah yang tidak wajar, termasuk satu transaksi dalam jumlah besar yang terjadi seminggu lalu. Tanggalnya berdekatan dengan tanggal pembuatan asuransinya. Dadanya kembali mengencang. Transaksi berikutnya mencatat penarikan tunai dalam nilai besar, cukup untuk membuat seseorang memulai hidup baru di tempat lain. Novi menggenggam buku tabungan itu lebih erat. Wisnu sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatunya besar. Dan ia jelas tidak berniat melibatkan Novi. Ia melanjutkan memeriksa isi amplop. Ada fotokopi KTP Wisnu, fotokopi SIM, bahkan pas foto terbaru. Semua tersusun rapi. Seperti persiapan administrasi sebelum membuat dokumen baru. Kemudian ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tersangkut. Formulir permohonan paspor sudah terisi lengkap dengan tanda tangan Wisnu. Dia mau pergi. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya, nyaris bergetar. Setelah itu, Novi menarik selembar kertas lain dari dalam amplop, halaman cetak dari email. Ia membaca cepat, setiap kata seperti menamparnya. Terima kasih telah mengajukan permohonan konsultasi mengenai relokasi ke luar negeri. Kami siap membantu proses Anda begitu dokumen keuangan lengkap. Relokasi. Proses. Dokumen keuangan lengkap. Novi terduduk di tepi sofa. Dadanya naik turun. Pikirannya kacau. Jadi bukan hanya soal obat. Bukan hanya tentang asuransi. Wisnu punya rencana jauh lebih matang. Mengamankan uang, menyingkirkan dirinya, lalu pergi. Ia menutup mata, mencoba mengendalikan napasnya yang mulai tak beraturan. Dia benar-benar siap meninggalkan aku. Bahkan setelah semuanya terjadi. Ketakutan itu berubah pelan-pelan menjadi kemarahan yang menekan dada. Bukan kemarahan meluap, bukan histeris. Tapi kemarahan yang senyap, yang membuat dirinya merasa harus berhati-hati, harus cerdas, harus tetap hidup. Novi memasukkan kembali semua dokumen seperti semula. Ia menata ulang isi tas Wisnu dengan posisi yang persis sama. Tidak boleh ada yang berubah. Tidak boleh ada tanda bahwa ia tahu apapun. Saat ia memegang resleting tas, ponselnya bergetar di kantong. Pesan dari Wisnu. Aku Otwu pulang. Tunggu ya. Novi menatap layar ponsel itu lama. Terlalu lama. Kata-kata Wisnu terasa dingin, menyengat. Dibandingkan dengan apa yang ia temukan di tas itu, pesan itu seperti bayangan yang semakin menekan. Ia mematikan layar ponsel, menarik napas panjang, dan berdiri. Ia punya sedikit waktu sebelum Wisnu tiba di rumah. Ia harus memikirkan langkah berikutnya. Ketika ia melangkah menuju dapur untuk minum segelas air, Sari muncul di ambang pintu. Raut wajahnya cemas, seolah ia tahu sesuatu buruk sedang terjadi. Bu, ibu tidak apa-apa. Novi hanya bisa mengangguk. Dengan suara pelan ia menjawab, aku harus hati-hati, Sar. Sari nyaris bicara lagi. Tetapi Novi mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam untuk saat ini. Ada ketakutan nyata di mata Novi, ketakutan yang membuat Sari menelan kata-katanya kembali. Rumah terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Langit sore di luar jendela tampak memerah, seperti pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Novi memandang pintu depan. Wisnu akan tiba kapan saja. Dan sekarang, ia bukan hanya istri yang curiga. Ia adalah perempuan yang tahu suaminya bersiap untuk pergi setelah segala rencana gelap itu terlaksana. Ia berdiri tegak, meski tangannya sedikit gemetar. Novi tahu satu hal pasti, mulai malam ini, ia harus lebih waspada daripada sebelumnya, karena nyawanya bisa saja bergantung pada setiap langkah kecil yang ia ambil. Novi tak pernah menyukai malam yang terlalu sunyi. Sunyi selalu membuat pikirannya bekerja lebih keras, menghubungkan potongan-potongan kecurigaan yang selama ini ia berusaha abaikan. Namun malam ini berbeda. Sunyi itu bukan hanya membuatnya gelisah, tetapi juga membuat napasnya terasa berat seolah udara di rumah itu menolak bekerja sama. Wisnu pulang lebih awal dari biasanya. Tidak ada suara pintu dibanting, tidak ada gumaman lelah, hanya langkah pelan namun mantap yang membuat bulu kuduk Novi berdiri. Ia duduk di sofa seolah sudah menunggu Novi sejak tadi. Di tangannya,
Ada obat itu. Obat yang selama beberapa hari terakhir membuat Novi tak bisa tidur nyenyak. Sayang, sapa Wisnu dengan nada yang dibuat lembut. Terlalu lembut. Kamu kelihatan pucat. Kamu harus minum obat ini. Novi berdiri di ambang pintu dapur. Tubuhnya seperti mengeras sendiri. Aku nggak butuh obat, Wisnu. Wisnu tersenyum, tapi senyum itu tidak menyentuh matanya. Kamu selalu keras kepala. Makanya badan kamu nggak pernah sembuh. Duduk sini. Ia menepuk sofa dengan ritme yang tidak sabar. Novi tetap diam. Langkah Wisnu berubah, bergerak mendekat perlahan, membuat Novi menahan napas. Tidak ada suara lain selain ketukan jarinya pada botol obat itu. Aku ini suami kamu. Aku cuma mau kamu cepat sehat. Kamu minum, ya? Wisnu. Novi mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Aku bilang aku nggak mau. Wisnu mengangkat kedua alisnya, seolah tersinggung. Kenapa jadi begitu sikap kamu? Dari tadi kamu aneh. Kamu dengar omongan siapa? Ada orang yang coba manas-manasin kamu. Detik berikutnya, Sari muncul dari koridor, wajahnya cemas. Pak, Bu Novi memang kelihatan capek. Mungkin. Diam, Sar. Suara Wisnu melenting, membuat Sari terhenti seperti tersetrum. Saya bicara sama istri saya. Sari menelan ludah, tapi matanya tetap pada Novi, memberikan dukungan diam-diam. Wisnu memfokuskan pandangannya kembali pada Novi. Minum obat ini sekarang. Ia mengulurkan tangan, menunggu. Novi mundur setengah langkah. Aku bisa pilih sendiri mau minum apa atau enggak. Wisnu menghela napas panjang, mencoba menekan emosi. Kamu itu selalu buat semuanya jadi sulit. Aku ini khawatir. Novi, kamu pikir apa? Aku rela begadang, cari obat, cari jalan supaya kamu nggak sakit? Kamu ingat nggak aku yang rawat kamu waktu kamu pingsan dulu? Sekarang kamu malah curiga sama aku. Nada suaranya terdengar seperti orang yang terlukai. Tapi Novi sudah terlalu sering melihat ekspresi pura-pura seperti itu. Sesuatu di dalam dirinya tak lagi percaya. Sari melangkah pelan mendekat. Pak, kalau Bu Novi tidak mau, jangan dipaksa dulu. Mungkin bisa besok pagi. Kenapa semua orang malam ini suka ikut campur hidup saya? Wisnu membentak. Dadanya naik turun cepat. Novi merasakan jantungnya memukul keras di dalam dada. Ia tidak pernah melihat Wisnu sefrustrasi ini. Tetapi justru itulah yang membuat alarm di kepalanya semakin nyaring. Wisnu mendekat begitu dekat hingga Novi bisa mencium aroma obat yang menusuk. Aroma yang membuatnya mual. Tolong, ujarnya pelan namun dingin. Minum saja. Sari memberanikan diri mempersempit jarak. Pak Wisnu, saya mohon. Jangan paksa Bu Novi kalau beliau takut. Wisnu menoleh tajam. Kamu keluar dari sini atau saya. Wisnu. Novi memotong, suaranya lebih keras dari yang ia bayangkan. Jangan kasar sama Sari. Tatapan Wisnu kembali ke Novi, dan untuk pertama kalinya malam itu ia berhenti berpura-pura. Ada kemarahan yang direm, ada ketegangan yang nyaris meledak, dan ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang membuat Novi merasa bahaya itu nyata. Sari boleh diam, kata Wisnu tajam. Tapi kamu tidak boleh membantah aku. Kamu istriku. Kamu harus percaya sama aku. Novi menegakkan diri, meski seluruh tubuhnya gemetar. Kalau memang sayang, kenapa kamu maksa banget? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus obat itu? Wisnu terdiam sepersekian detik. Sebuah jeda kecil yang justru mengkonfirmasi semuanya. Karena aku tahu apa yang terbaik buat kamu. Jawabnya akhirnya, lebih rendah dari sebelumnya. Minum. Ia mengulurkan botol itu, lebih keras, hampir menyentuh dada Novi. Novi merasakan tenggorokannya mengering. Ia tahu, sekali saja ia mengambil botol itu, Wisnu tidak akan berhenti sampai ia menelannya. Sari memandang Novi dengan mata yang hampir pecah, memberi sinyal bahwa ia tidak sendirian. Dan pada saat Wisnu melangkah setengah langkah lagi, Novi mengangkat tangannya. Bukan untuk menerima obat itu, tapi untuk menahan jaraknya. Wisnu, bisiknya, suaranya getar. Aku nggak akan minum. Senyuman Wisnu hilang. Dada Novi mengeras.
Ketegangan di ruangan itu memuncak, seolah seluruh udara berhenti bergerak. Dan tepat di detik itu, Wisnu kehilangan kendali emosinya. Udara di ruang tamu seperti membeku setelah Wisnu kehilangan kendali. Novi bisa merasakan getaran di ujung jari-jarinya, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena kesadaran baru yang akhirnya tak bisa ia abaikan lagi. Wisnu bukan hanya marah. Ia sedang terpojok. Dan orang yang terpojok bisa melakukan apa saja. Ketika Wisnu membalikkan badan, mengatur napas cepatnya, mungkin untuk mengumpulkan kata-kata berikutnya, Novi mengambil kesempatan itu. Ia menyelipkan tangan ke dalam saku celananya, meraba ponselnya, dan dengan gerakan sangat halus, ia menekan tombol rekam suara. Layar ponsel tetap gelap. Suara kecil notifikasi pun sudah ia nonaktifkan sejak kemarin. Setelah instingnya terus-menerus berteriak bahwa ia harus bersiap. Sari memperhatikan dari sudut ruangan dengan wajah pucat, namun matanya mengisyaratkan pengertian. Ia melihat gerakan kecil Novi. Tidak mengatakan apapun. Tidak perlu. Mereka sudah berada di garis yang sama. Jadi kamu mau melawan aku sekarang? Wisnu menoleh lagi, nadanya lebih rendah, bergetar oleh amarah yang ditahan. Kamu berubah banyak, Novi. Dulu kamu manut, lembut. Sekarang kamu keras kepala. Gara-gara siapa? Gara-gara pembantu ini. Ia menodongkan dagunya ke arah Sari. Sari langsung menunduk, namun langkah kecilnya maju setengah jengkal menunjukkan keberaniannya yang perlahan tumbuh. Wisnu, Novi menarik napas panjang, mencoba menjaga ketenangannya. Aku cuma ingin mengerti. Kamu nggak perlu ngerti. Wisnu membentak. Kamu cuma perlu nurut. Aku suami kamu. Aku lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Kata-kata itu membuat Novi merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Sebuah tali terakhir yang selama ini menahan pendiriannya. Ia menguatkan genggaman di ponsel, memastikan rekaman berjalan. Kalau kamu benar peduli, katanya perlahan, kenapa kamu maksa aku minum obat ini? Kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa kamu ganti label obat? Mata Wisnu menyipit tajam, bibirnya tertarik ke samping. Kamu lihat dari mana omongan itu? Siapa yang? Sudah, Pak. Sari akhirnya bersuara, meski tubuhnya jelas gemetar. Bu Novi cuma takut. Jangan paksa dulu. Kita bisa. Kamu diam. Wisnu memotong lagi, tetapi suaranya tidak sekuat tadi. Ada ketakutan yang mulai menyelip di balik amarah. Kamu dua-duanya sudah bikin hidup saya sulit. Kata, dua-duanya. Itu membuat Novi semakin yakin. Wisnu tahu ia telah dicurigai, dan ia takut. Dan seseorang yang takut bisa melakukan hal-hal yang tak terduga. Novi merasakan napasnya memburu. Kalau ia terus diam, ia sendiri yang akan dihabisi oleh rasa takut itu. Ia harus bertindak. Ketika Wisnu meletakkan obat itu dengan kasar di meja, Novi mundur perlahan ke arah Sari. Tangan Sari langsung menyentuh lengannya, memberikan keberanian yang ia butuhkan. Bu, ayo ke kamar sebentar, bisik Sari lirih. Biar tenang dulu. Wisnu mendengar itu. Kalian nggak boleh masuk kamar. Ia bergerak cepat, namun Sari lebih sigap menahan tubuh Novi sambil memeluk pundaknya. Aku cuma mau ambil napas, ujar Novi tegas. Aku nggak akan pergi. Kalimat itu cukup untuk membuat Wisnu berhenti. Diam sejenak. Mungkin ia percaya. Mungkin ia hanya kelelahan membentak. Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu. Novi tidak tahu. Tapi ia memanfaatkan detik itu untuk menarik Sari menuju kamar. Begitu pintu tertutup, napas Novi pecah, seperti baru menahan udara 10 menit penuh. Sari langsung memeluknya. Bu, saya takut. Aku juga, Novi membalas pelan, suaranya serak. Tapi kita nggak boleh diam. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman yang masih berjalan. Sari menutup mulutnya, terkejut. Bu, ini bahaya kalau ketahuan Pak Wisnu. Aku tahu. Novi mengangguk. Makanya ini harus cepat. Kita sudah punya bukti. Sari lihat dia ganti label. Kita punya obat asli. Aku punya rekaman dia maksa aku minum. Dan ada dokumen-dokumen lain juga. Bu mau apa dengan semua ini? Tanya Sari, meski ia mungkin sudah tahu jawabannya.
Novi menarik napas panjang, menatap ponselnya, menatap tangannya sendiri yang bergetar, lalu menatap mata Sari. Aku mau lapor, katanya lirih tapi mantap. Aku mau semua ini dicatat. Supaya kalau sesuatu terjadi sama aku, polisi tahu siapa yang harus dicari. Wajah Sari menegang, lalu mengangguk cepat. Saya ikut, Bu. Saya nggak akan ninggalin Ibu sendirian. Novi merasakan dadanya menghangat oleh rasa syukur dan ketakutan yang campur aduk. Ia membuka lemari, mengeluarkan folder biru berisi dokumen yang sebelumnya ia kumpulkan diam-diam. Resep palsu, nomor dokter mencurigakan, bukti transaksi rekening tersembunyi, dan fotokopi polis asuransi hidupnya. Semua diletakkannya dalam tas. Bu, Sari berbisik, Pak Wisnu masih di luar. Aku tahu. Langkah Novi pelan, hati-hati, tapi sudah tidak ragu. Pintu kamar dibuka sedikit. Wisnu tampak duduk di sofa, memandang lantai, wajahnya gelap, mungkin sedang menghitung apa langkah selanjutnya. Novi menelan ludah. Sari merapat di belakangnya. Dengan suara sangat tenang, Novi berkata, "Aku mau keluar sebentar. Udara di sini terlalu sesak." Wisnu menoleh lambat. "Keluar kemana?" "Ke depan rumah. Ambil angin." Tatapan Wisnu menusuk, mencoba membaca kebohongan. Novi menahan diri untuk tidak goyah. Beberapa detik berlalu seperti selamanya. Akhirnya Wisnu mengangguk kecil, meski jelas ia tidak sepenuhnya percaya. "Cepat." Novi tersenyum tipis dan menutup pintu. Begitu langkah mereka menjauh dari Wisnu, Novi menggenggam tangan Sari erat. Malam itu, di bawah lampu teras yang temaram, ia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Ayo, Sar. Kita ke kantor polisi." Dan dengan itu, Novi akhirnya bersiap untuk pergi. Udara malam terasa lebih dingin ketika Novi dan Sari melangkah menuju kantor polisi. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan panjang di trotoar. Dan setiap langkah seperti mengetuk rasa takut sekaligus tekad yang sama kuatnya di dalam dada Novi. Ia menggenggam folder biru berisi bukti-bukti dengan erat. Seakan itu satu-satunya pelindungnya saat ini. Sari berjalan sedikit di belakangnya, menjaga jarak seolah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Begitu pintu kaca kantor polisi terbuka, aroma khas ruang administrasi menyeruak, campuran kertas, tinta, dan udara dingin AC yang mengalahkan kehangatan luar. Suasananya tidak ramai. Hanya beberapa kursi tunggu, papan pengumuman yang penuh selebaran, dan sebuah meja panjang tempat dua petugas duduk memeriksa laporan. Novi menelan ludah, lalu melangkah maju. "Maaf, saya ingin membuat laporan," ucapnya pelan namun tegas. Salah satu petugas menatapnya sekilas, lalu memberi isyarat agar ia mendekat. "Silakan. Kasus apa?" Novi merasa dadanya mulai mengencang. Ia menatap Sari sejenak, lalu kembali pada petugas. "Ini tentang suami saya," katanya. "Saya punya bukti bahwa ia mencoba memberikan obat berbahaya kepada saya." Ruangan seketika menjadi lebih hening. Atau mungkin hanya terasa seperti itu karena jantung Novi berdetak terlalu keras. Petugas yang tadi tampak santai kini menatapnya lebih serius. "Obat berbahaya," ia mengulang. "Maksudnya, obat yang tidak sesuai penggunaan? Atau sengaja ingin mencelakai?" "Saya belum berani menyimpulkan," Novi menjawab hati-hati, "tapi saya punya bukti bahwa obat itu sudah diganti labelnya. Saya punya rekaman ketika dia memaksa saya meminumnya. Juga dokumen lain yang menunjukkan motif." Petugas itu saling pandang dengan rekannya, lalu berdiri. "Baik, Ibu. Silakan ikut saya ke ruangan pemeriksaan awal." Mereka dibawa ke ruangan kecil dengan meja dan dua kursi. Penerangannya lebih lembut namun membuat suasana terasa lebih intens. Novi duduk, Sari berdiri sedikit di belakangnya, memberikan kekuatan diam-diam. Penyidik, seorang petugas berseragam dengan sikap formal, masuk dan membuka buku catatan. "Sebutkan detail yang bisa Ibu jelaskan." Novi membuka foldernya, lalu mulai menyusun kata. "Beberapa minggu terakhir, suami saya berubah. Sering marah tanpa alasan, menerima telepon yang membuatnya gelisah, dan saya menemukan transaksi mencurigakan. Lalu, sakit kepala saya semakin sering muncul. Suami saya memberikan obat yang katanya dari dokter,
tapi saya mendapati labelnya berubah. Penyidik mengangguk pelan. Ibu punya buktinya. Novi menyerahkan bungkus obat asli yang diberikan Sari, label baru yang telah ditempel Wisnu, serta foto rekamannya. Petugas memeriksanya dengan teliti. Ini jenis obat keras. Tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Siapa yang memberikan obat ini? Suami saya sendiri, jawab Novi. Suaranya bergetar sedikit, tapi ia tetap menatap petugas dengan teguh. Apakah ibu punya rekaman suara atau video saat pemberian obat? Novi menyalakan ponsel, membuka rekaman suara yang ia buat malam itu. Suara Wisnu terdengar jelas. Nada memaksa, kemarahan yang ia tahan, ancaman kecil yang terselip. Penyidik mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Namun dari cara alisnya menegang, Novi tahu bahwa ia menangkap sesuatu yang penting. Setelah rekaman selesai, penyidik mencatat beberapa poin. Ibu Novi, apakah ada saksi yang melihat perilaku suami ibu? Sari maju setengah langkah. Saya, Pak. Saya melihat beliau mengganti label obat. Saya juga menemukan bungkus aslinya. Saya sempat memperingatkan Bu Novi sebelum ia meminumnya. Penyidik menatap Sari sejenak, lalu mengangguk. Baik, ini akan kami catat sebagai keterangan pendukung. Novi merasa lega, meski tubuhnya tetap tegang. Apakah ibu mengalami ancaman fisik? Penyidik bertanya kemudian. Novi menggeleng. Tidak secara langsung. Tapi ia marah, memaksa saya minum obat, dan saya merasa tidak aman. Motif? Tanya penyidik. Novi menaruh selembar dokumen di meja. Polis asuransi hidupnya yang baru. Ini. Saya juga menemukan bukti transaksi bahwa ia menyiapkan rekening tersembunyi. Penyidik memeriksa dokumen itu dengan seksama, lalu menghela napas. Ini serius, Bu. Novi menegang. Saya tahu. Suasana ruangan semakin padat. Sari berusaha tetap tenang di belakang Novi, namun tangannya saling menggenggam erat. Beberapa menit terlewat saat penyidik meninjau semua bukti. Lalu ia menutup map dan menatap Novi dengan sikap profesional namun empati jelas terasa. Bu Novi, berdasarkan apa yang ibu berikan, rekaman suara, obat keras dengan label palsu, perubahan sikap terlapor, dan keberadaan dokumen asuransi hidup, bukti awal cukup kuat untuk kami tindak lanjuti. Novi merasa lututnya melemas, tetapi ia tetap duduk tegak. Penyidik melanjutkan, kami akan mengirim tim untuk menjemput suami ibu malam ini juga. Sari menghela napas lega kuat-kuat, seakan baru bisa bernapas kembali. Novi menunduk, merasakan campuran lega, takut, dan kesedihan yang melingkupi seluruh tubuhnya. Bukan karena keputusan itu mudah, melainkan karena ia tahu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya. Penyidik menutup berkas dan berdiri. Ibu bisa menunggu di ruang depan. Kami akan menghubungi tim patroli dan segera bergerak. Novi mengangguk pelan, memeluk folder birunya seperti perisai terakhir yang ia miliki, dan berdiri perlahan bersama Sari. Malam itu, di kantor polisi yang dingin dan sunyi, ia menatap pintu keluar dengan napas yang bergetar. Bukti sudah cukup. Wisnu akan dijemput. Rumah itu tampak sama seperti ketika Novi meninggalkannya. Lampu ruang tamu menyala redup, tirai sedikit bergoyang, dan suasana yang semula hangat kini terasa dingin dan kosong. Namun malam itu, ada ketegangan lain yang mengisi udara. Novi berdiri di balik pagar bersama dua petugas yang berseragam lengkap. Sari berada sedikit di belakangnya, memeluk kedua lengannya sendiri, mencoba menahan rasa gugup. Penyidik yang tadi menemui mereka memberi isyarat sopan. Ibu di sini saja. Kami masuk dan lakukan prosedur. Novi mengangguk pelan. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat, seperti tak sepenuhnya menjejak tanah. Ia tahu ini perlu dilakukan. Ia tahu ini demi keselamatannya. Tapi tetap saja, ada bagian dalam dirinya yang runtuh pelan-pelan. Bagian yang pernah percaya bahwa rumah dan pernikahannya aman. Pintu rumah diketuk keras. Tuan Wisnu, kami dari kepolisian. Mohon buka pintu. Novi menahan napas. Tidak ada jawaban. Petugas mengetuk lagi, lebih keras. Tuan Wisnu, buka pintu. Kami perlu berbicara. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah tergesa dari dalam. Suara itu dikenalnya.
ritme gelisah Wisnu ketika ia sedang marah atau takut. Novi memejamkan mata sesaat, merasakan perutnya menegang. Pintu rumah akhirnya terbuka sedikit. Wisnu muncul, wajahnya terlihat letih, tapi matanya tajam dan penuh kecurigaan. Ada apa ini? Istri saya di mana? Penyidik berdiri tegap. Ada laporan terhadap Anda mengenai dugaan pemberian obat dengan label palsu dan upaya membahayakan istri Anda. Kami minta Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Ekspresi Wisnu berubah cepat. Marah, bingung, tersinggung, lalu akhirnya memancarkan kepanikan yang disamarkan. Apa? Laporan apa? Siapa yang berani bikin cerita macam itu? Ketika ia melihat ke arah luar dan menemukan Novi berdiri di balik pagar, wajahnya menegang. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Wisnu tampak benar-benar takut. Novi, suaranya lirih, seperti memohon. Kamu serius? Kamu laporin aku? Aku suamimu. Novi merasakan sesuatu di dadanya tersentak. Bukan karena rindu, bukan karena sayang, tapi karena sisa harapan terakhirnya benar-benar padam. Ia mengatup bibirnya, menjaga agar suaranya tidak pecah. Aku cuma melindungi diriku, katanya pelan, namun jelas. Wisnu mendengus, mencoba tertawa, tapi terdengar patah. Kamu dipengaruhi pembantu itu, kan? Dia yang bikin kamu curiga. Semua ini salah paham. Novi, aku cuma kasih obat. Kamu pikir aku mau nyakitin kamu? Kamu istri aku. Petugas melangkah maju. Tuan Wisnu, mohon tenang. Kami membawa surat perintah pemeriksaan awal. Wisnu melangkah mundur, mengangkat tangannya. Saya nggak mau ke kantor polisi tanpa alasan jelas. Ini fitnah. Novi, kamu dengar? Fitnah. Novi tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, dan dalam tatapan itu, ada perpisahan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Sari mendekat sedikit, tanpa bersuara, hanya menempatkan dirinya sebagai dukungan di belakang Novi. Petugas memperlihatkan surat resmi. Bukti awal sudah cukup. Kami minta kerja sama Anda. Jika Anda menghalangi, kami akan ambil tindakan. Untuk sesaat, Wisnu tampak ingin berlari, berdebat, atau bahkan memaksa masuk ke tubuh Novi seperti sebelumnya. Namun ia cepat menyadari bahwa malam ini bukan seperti malam-malam sebelumnya. Ada dua petugas di hadapannya. Ada pintu depan yang terbuka lebar. Ada istrinya yang tidak lagi tunduk. Aku nggak percaya ini, gumam Wisnu, wajahnya memucat. Kamu tega, Novi. Saat petugas memegang lengannya, Wisnu meronta ringan. Lepas. Saya nggak salah. Saya cuma peduli sama istri saya. Dia suka pusing. Obat itu cuma obat biasa. Penyidik menimpali tenang. Label obat menunjukkan sebaliknya. Dan ada saksi yang melihat Anda menggantinya. Dia bohong. Wisnu menunjuk ke arah Sari, matanya merah. Pembantu itu iri sama rumah tangga saya. Sari hanya menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak terpancing. Novi menatap Wisnu dengan perasaan yang sulit ia terjemahkan. Ada sedih, ada marah, ada lega, ada letih. Semuanya bercampur tanpa bentuk yang jelas. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia tidak merasa aman selama Wisnu ada di rumah itu. Penyidik memegang bahu Wisnu, mengarahkannya keluar rumah. Kami akan memproses ini sesuai aturan. Anda punya hak untuk memberikan pernyataan nanti. Wisnu masih berusaha bicara. Suaranya pecah. Novi, kamu salah paham. Jangan begini. Kita bisa selesaikan berdua. Kata-katanya terdengar memudar ketika dua petugas lain membimbingnya ke mobil. Lampu rumah menerangi wajahnya yang kacau, sementara suara pintu mobil yang tertutup mengakhiri perlawanan kecilnya. Novi tetap berdiri di tempatnya. Tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya setelah mobil polisi pergi membawa Wisnu, barulah ia menyadari betapa sunyinya rumah itu. Bukan sunyi yang menakutkan, tetapi sunyi seperti ruang yang akhirnya bisa bernapas lagi. Sari mendekat pelan. Bu, ibu nggak apa-apa. Novi menatap pintu rumah yang terbuka, lampu yang berpendar lembut, dan lorong yang selama berminggu-minggu terasa seperti menjerat lehernya.
Perlahan, ia mengangguk. Rumah itu untuk pertama kalinya terasa benar-benar diam. Tidak ada langkah gelisah. Tidak ada tatapan penuh curiga. Tidak ada suara menahan marah. Hanya keheningan. Dan di tengah keheningan itu, Novi akhirnya bisa bernapas lega, walau sesak kesedihan masih menggantung di dadanya. Rumah itu sunyi. Tapi untuk pertama kali, sunyi itu tidak menyakitkan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai ruang tamu, menerangi rumah yang selama ini dipenuhi ketegangan, ketakutan, dan suara-suara yang membuat Novi sulit bernapas. Kini, setelah Wisnu ditangkap dan pintu rumah kembali tertutup rapat, suasananya berbeda. Hening, tetapi bukan lagi hening yang menakutkan. Lebih seperti keheningan yang meminta diisi ulang dengan kehidupan baru. Novi duduk di kursi rotan dekat jendela. Tangannya masih terasa dingin, seolah tubuhnya belum benar-benar memahami bahwa ancaman yang melingkari dirinya selama berbulan-bulan sudah pergi. Sesekali ia menarik napas panjang, membiarkan paru-parunya merasakan kebebasan yang sebelumnya tak pernah bisa ia nikmati. Sari muncul dari dapur membawa 2 gelas teh hangat. Tanpa bicara panjang, ia meletakkan 1 gelas di hadapan Novi dan duduk di sampingnya. "Kamu sudah lebih baik?" tanyanya perlahan. Novi mengangguk. "Masih takut sesekali, tapi rasanya seperti bisa melihat hidupku lagi." Sari tersenyum tipis. "Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Beberapa hari terakhir, setelah laporan diterima dan Wisnu ditangkap, Novi menghabiskan waktu untuk menata ulang hidupnya. Bukan dalam arti mengubah seluruh isi rumah, tetapi lebih kepada membereskan pikirannya sendiri. Ia mulai tidur dengan pintu kamar terbuka, sesuatu yang dulu tidak pernah berani ia lakukan karena Wisnu selalu memaksakan kontrolnya. Ia mulai memasak lagi, kegiatan yang dulu terasa seperti kewajiban di bawah pengawasan seseorang yang selalu mencari kesalahan. Meski begitu, luka yang tertinggal tidak kecil. Setiap kali seseorang mengetuk pintu atau telepon rumah berdering, tubuh Novi masih menegang. Sari akan mengingatkan lembut, "Tenang, kamu aman." Dan Novi akan berusaha percaya. Di tengah proses itu, ada satu momen yang membuatnya benar-benar tersadar bahwa hidupnya mulai bergerak lagi. Hari ketika ia membuka dokumen-dokumen pribadinya dan menemukan catatan-catatan kecil miliknya sebelum menikah. Tulisan tangan yang mencatat mimpi-mimpi sederhana. Ingin membuka usaha kecil, ingin melanjutkan kursus, ingin hidup tenang tanpa banyak konflik. Ia tersenyum getir melihatnya. Seakan dirinya yang dulu berdiri di depan ia yang sekarang, menanyakan, "Sudah sampai mana kamu berjalan?" Dan untuk pertama kali dalam waktu lama, Novi merasa bisa menjawab. Beberapa malam kemudian, Novi dan Sari duduk di teras, menikmati suasana tanpa rasa tercekik. Angin malam bergerak pelan, membelai daun-daun di halaman. "Aku pikir, aku nggak akan pernah keluar dari ini," ucap Novi. "Aku pikir, hidupku bakal selesai." "Tapi kamu tetap maju," jawab Sari lembut. "Dan itu yang bikin kamu berbeda." Novi menatap langit gelap. "Aku takut, Sar. Tapi aku juga nggak mau terjebak dalam rasa takut itu." "Pelan-pelan," kata Sari. "Nggak harus langsung baik. Yang penting, kamu tahu kamu layak bahagia." Ucapan itu seperti membuka pintu lain dalam hati Novi. Ia mulai melihat masa depannya bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang bisa ia bentuk kembali. Ia tidak perlu terburu-buru. Ia hanya perlu mengambil langkah-langkah kecil yang jujur pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Novi mulai menyusun rencana. Ia ingin kembali bekerja, meski mungkin tidak langsung full-time. Ia ingin menulis pengalamannya, bukan untuk diumbar, tapi sebagai pengingat perjalanan yang berhasil ia lewati. Ia bahkan mulai memikirkan untuk memperbaiki beberapa sudut rumah, bukan karena rusak, tapi karena ia ingin menandai awal barunya. Yang terpenting, ia belajar memaafkan dirinya sendiri. Bukan memaafkan Wisnu, itu bukan tanggung jawabnya. Tapi memaafkan dirinya karena sempat merasa lemah, sempat tidak berani, sempat bertahan terlalu lama. Ia akhirnya paham, bertahan bukan berarti lemah. Bertahan berarti ia ingin hidup. Dan pada akhirnya, ia memilih hidup itu dengan keberanian. Di titik itu, Novi menyadari satu hal sederhana namun kuat, bahwa kebangkitan tidak selalu datang dalam bentuk besar atau dramatis.
Terkadang kebangkitan datang dalam bentuk seseorang yang akhirnya bisa menutup mata dan tidur tanpa rasa cemas. Datang dalam bentuk seseorang yang bisa tersenyum ketika melihat dirinya di cermin tanpa merasa hancur. Ketika matahari sore memancar lembut melalui jendela, menyinari ruang tamu yang kini terasa lebih lapang, Novi berdiri dan menatap refleksinya. Ia mengusap pipinya sendiri, lalu menghela napas lega. "Aku bisa," bisiknya. Sari berjalan mendekat, menepuk bahunya. "Iya, kamu bisa." Hidup Novi tidak kembali seperti dulu. Ia tak ingin hidup lamanya kembali. Ia membangun hidup baru. Dengan lebih banyak kesadaran. Lebih banyak keberanian. Lebih banyak sayang pada dirinya sendiri. Dan ketika semua itu mulai terasa nyata, Novi tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyuman itu bukan karena terpaksa atau untuk menyenangkan orang lain. Itu senyuman miliknya. Senyuman seorang penyintas yang akhirnya bisa melihat cahaya lagi. Jika kamu membaca kisah Novi sampai akhir, semoga kamu juga menemukan keberanian dalam perjalananmu sendiri. Jangan lupa ikuti akun ini untuk cerita-cerita lainnya. Semoga kita sama-sama tumbuh dan menguat dari setiap kisah yang kita lewati. Karena seperti Novi, kita semua berhak bangkit. Terima kasih sudah mengikuti cerita Novi sampai akhir. Jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya, boleh banget subscribe, biar kita bisa terus tumbuh dan belajar bersama melalui setiap cerita yang lahir dari keberanian. Sampai bertemu di kisah berikutnya.